Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyebut longsor di lereng Gunung Slamet, khususnya di Pemalang dan Purbalingga, dipicu hujan ekstrim dan bukan akibat aktivitas tambang. Kesimpulan ini disampaikan berdasarkan kajian teknis Dinas ESDM Jawa Tengah. Kepala Dinas ESDM Jawa Tengah, Agus Sugiharto, menjelaskan bahwa hujan dengan intensitas tinggi dan durasi panjang membuat tanah jenuh air. Kondisi tersebut diperparah oleh kemiringan lereng yang curam serta jenis batuan yang mudah lapuk, sehingga memicu gerakan tanah. ESDM juga menegaskan tidak ada pertambangan di tubuh Gunung Slamet. Lokasi tambang disebut berada di kaki gunung, dengan elevasi ratusan meter lebih rendah dari titik longsoran. Dan untuk penjelasan yang terjadi di Pemalang, di wilayah Gunung Slamet, maupun yang terjadi di Purbalingga, dari analisis teknis yang sudah dilakukan oleh teman-teman kami di bidang maupun di cabang dinas, longsoran terjadi pada lereng-lereng terjal di tubuh Gunung Slamet dikarenakan curah hujan yang ekstrim beberapa hari, sehingga tanah-tanah gembur atau tanah-tanah subur, apapun vegetasinya, apabila terjadi hujan angin, tanaman-tanaman itu akan melakukan pergerakan yang mengakibatkan akar-akar pohon itu terangkat dan menggemburkan tanah di sekitar di mana dia tumbuh. Kemudian tanah-tanah yang gembur tadi terisi oleh air karena memiliki porositas yang tinggi atau kemampuan daya serap airnya tinggi. Dan apabila mengalami titik jenuh didukung oleh konsolidasi antar butir yang berkurang karena masuknya air dan kelerengan yang curam, maka kestabilan di wilayah tersebut akan terganggu karena sudah di luar ambang batas kemampuan dia menahan. Kegiatan pertambangan khususnya untuk kejadian di Purbalingga dan Pemalang ini memang jauh dari lokasi bencana dan tidak terkait sebagai pemicu bencana longsor di Pemalang maupun di Purbalingga. Namun, pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap perubahan bentang alam di sekitar Gunung Slamet. Dari citra satelit dan peta digital, terlihat pembukaan jalur dan aktivitas proyek di kawasan lereng gunung yang jaraknya hanya beberapa kilometer dari puncak. Pertanyaannya kemudian muncul, apakah hujan ekstrim benar-benar menjadi satu-satunya penyebab? Atau ada faktor lain yang ikut melemahkan daya tahan lereng terhadap curah hujan? ESDM menyatakan telah rutin menyusun peta potensi gerakan tanah dan menyampaikannya sebagai peringatan dini kepada daerah. Pemerintah juga menegaskan akan menindak tegas tambang yang melanggar aturan, termasuk penghentian operasi hingga pencabutan izin. Namun bagi warga terdampak, longsor bukan sekadar soal data teknis. Yang mereka rasakan adalah hilangnya rasa aman setiap kali hujan turun. Di tengah perbedaan pandangan antara kajian teknis dan kekhawatiran masyarakat, publik ini menunggu jawaban yang lebih transparan. Benarkah longsor ini murni bencana alam, atau ada peran aktivitas manusia yang belum sepenuhnya diungkap?